Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Kembali lagi pada kegiatan Dhamma kelas kita. Salam Dhamma dari saya Sukihotu. Namo Buddhaya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Di pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi Dhamma yang berjudul Syarat untuk mencapai kebahagiaan. Tentunya setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebelum kita memulai materi Dhamma kita pada hari ini, coba rangkapkan kedua tangan di dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Syarat untuk menjadi bahagia. Tentunya kita semua ingin merasakan kebahagiaan. Entah itu menjadi kaya, rupawan, berkelimangan harta, mempunyai jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Menjadi kaya memang bagus, tapi bukan itu tujuan dari kebahagiaan itu. Tujuan hidup kita selama hidup sesungguhnya adalah menumbuhkan bunga-bunga yang ada di dalam taman hati kita, yaitu metta, karuna, mudita, upeka, kebijaksanaan, kesabaran, memaafkan, dan rasa terima kasih. Semakin banyak kita menanam bunga kebajikan pada tanam hati kita akan mendapatkan kebahagiaan dan rasa bersyukur, dan hal itu akan melenyapkan segala kekotoran batin dalam diri kita. Rasa benci, rasa marah, rasa iri hati, dan sifat-sifat jelek lainnya. Bagaimana kita memupuk bunga-bunga pada dalam taman hati kita? Saya akan memaparkan bagaimana sikap tersebut. Yang pertama, metta, yaitu cinta tanpa pamrih. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata metta dalam kehidupan kalian sehari-hari. Metta adalah sikap cinta tanpa pamrih, di mana dengan kita menerapkan metta yang merupakan senjata utama untuk melenyapkan rasa kemarahan pada dalam diri kita. Contohnya, penerapan metta dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, di mana ibu melahirkan, merawat, membesarkan anaknya penuh cinta kasih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pamrih dari anaknya. Di mana dalam keseharian kita sebagai anak sering sekali membuat mereka marah dengan tingkah laku kita. Tetapi ibu dengan penuh rasa cinta kasih, pancaran metta, mereka tidak pernah marah kepada kita. Mereka tetap merawat kita sebaik mungkin. Itulah contoh metta. Kenapa kita beruntung memiliki rasa metta? Karena dengan metta kita menghindari rasa kemarahan kita, sehingga kita bahagia tanpa adanya kemarahan dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua, mudita, kasih sayang. Kalian tentunya sudah pernah mendengar metta sebelumnya, karuna sebelumnya, di mana karuna ini adalah rasa kasih sayang dan belas kasih, di mana kita ingin meringankan beban orang lain. Contohnya, kita melihat para pengemis di jalanan, kita merasa iba, merasa tersentuh, bagaimana cara kita menolongnya. Kita menyisihkan sedikit uang kita untuk kita berikan kepada pengemis, karena sedikit atau banyak yang kita berikan kepada pengemis itu tidak menghalangi kita, karena yang terpenting adalah niat untuk memberi. Itulah contoh dari karuna. Yang ketiga, mudita. Mudita itu yaitu bersimpati
atau empati atau turut merasakan kebahagiaan orang lain. Tentunya kita sering dalam kehidupan kita sehari-hari melihat teman-teman kita merasa bahagia, membeli baju baru, membeli handphone baru, membeli barang-barang yang mereka beli. Kita bila sudah memiliki sikap mudita, kita melihat teman kita merasa bahagia, kita akan otomatis merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Nah, itu merupakan kebahagiaan untuk kita. Coba kalau kita tidak memiliki sikap mudita dalam diri kita, kita melihat teman-teman kita membeli handphone baru, kita merasa marah, kita merasa benci, kesal. Kenapa dia bisa membeli? Kenapa kita tidak bisa membeli? Apakah itu sikap yang baik? Tentunya itu sikap yang tidak baik. Justru kita memiliki sikap iri, dengki, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan berupaya bagaimana kita bisa memiliki barang yang mereka bisa beli, sementara kita tidak bisa. Nah, itu sikap yang sangat tidak baik. Tentunya akan merugikan diri kita dengan kita merasa marah, dan justru itu menyakiti diri kita sendiri. Nah, kalau kita memiliki mudita, orang lain bahagia, kita bahagia. Kita hidup akan tentram, tenang, tanpa adanya rasa iri. Nah, itu sikap dari mudita. Kebahagiaan untuk kita juga. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu UPK. Toleransi. Dimana anak-anak di sini semua tentunya pasti memiliki teman dalam kelas, teman dalam lingkungan rumah, dan teman-teman dalam media sosial dan lain-lainnya. Sikap luhur yang keempat ini yaitu sikap rasa empati yang ditunjukkan dengan selalu memiliki rasa berempati dengan sesama teman. Bagaimana kita selalu berempati dengan keadaan teman kita. Teman kita tidak membawa pensil atau pulpen, kita berempati bagaimana kita bisa membantu teman kita tersebut dengan cara meminjamkan pensil atau pulpen yang kita miliki. Teman kita tidak membawa bekal, kita bantu dengan kita menyisihkan makanan kita untuk diberikan kepada teman. Nah, itu merupakan sikap toleransi kepada teman-teman kita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya bila kita memiliki sikap UPK, rasa berempati kepada teman-teman kita akan merasa bahagia karena kita merasa senang telah membantu orang lain. Kita merasa dibutuhkan orang lain, sehingga suatu saat bila kita merasa kesusahan, tentunya kita akan dibantu orang lain tersebut, dibantu teman-teman kita tersebut. Berbeda dengan kondisinya bila kita tidak memiliki rasa empati kepada teman. Melihat orang lain kesusahan, kita diam saja. Melihat orang lain sedang bersedih, kita diam saja. Apakah tidak besar kemungkinan akan menimbulkan karma buruk bagi kita apabila suatu saat kita mendapatkan kesusahan tersebut, orang lain tidak ingin membantu kita. Nah, mulai sekarang ibu minta anak-anak harus lebih ditingkatkan lagi rasa empatinya kepada teman-temannya. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, di mana kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, anak-anak pasti sering mendengar orang bijaksana. Nah, coba kita renungkan, coba kita masuk ke dalam diri kita. Tentunya kita sebagai manusia, kita hidup di dunia, pasti kita tidak pernah terlepas dari permasalahan. Entah itu besar, kecil sekalipun, kita pasti mengalami permasalahan. Rasa sedih, rasa kecewa. Nah, itu timbul dalam diri kita. Yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam diri kita ya diri kita sendiri. Bagaimana kita memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah kita, karena orang lain belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Apabila kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri,
tentunya kita tidak terbebani dengan masalah kita. Tentunya kita bisa merasa bahagia, dapat terbebas dari permasalahan yang kita alami. Makanya kita harus bijaksana, harus lebih bijaksana dalam menanggapi masalah. Kita harus tahu permasalahan tersebut bagaimana menyelesaikannya. Nah, itu poin kelima. Selanjutnya kita poin keenam, kesabaran. Sabar, salah satu kata yang mungkin sulit untuk dilakukan, tapi memang harus dilakukan. Pasti dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti tidak pernah terlepas dari kesabaran ini. Contoh sederhananya, kalian membeli makanan di suatu tempat perbelanjaan, pasti kalian harus mengantri. Nah, mengantri itu harus didasari dengan rasa sabar. Kenapa? Karena mengantri pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita harus berbagi waktu dengan orang lain, apalagi bila kita sedang terburu-buru. Kalau kita tidak memiliki rasa sabar, pastinya kita akan merasa kesal, marah. Kenapa sih lama sekali gitu? Karena saya mau pergi gitu. Nah, itu bisa menyiksa diri kita sendiri. Coba kalau kita dengan hati yang baik, kita penuh rasa sabar, pastinya kita mengantri juga kita merasa enjoy, kita merasa senang, bentar lagi juga selesai. Nah, itu tidak akan menyiksa diri kalian. Kalian tentunya akan merasa bahagia karena kalian terbebas dari rasa kemarahan, kesal. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketujuh, memaafkan. Tidak semua orang bisa memaafkan orang lain. Tidak semua orang bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Padahal kita sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Nah, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain karena kita harus bisa ikhlas memaafkan orang lain agar kita bisa hidup melenyapkan kebencian, kemarahan kita pada orang lain, sehingga kita bisa tenang menjalani hidup. Apabila orang lain melakukan kesalahan pada kita tidak bisa memaafkan, maka pikiran-pikiran buruk itu akan terus menyelimuti diri kita. Akan timbul rasa kebencian yang terus mengelanjut pada pikiran kita, sehingga hidup kita tidak akan tentram. Coba, seburuk apapun kesalahan orang lain pada diri kita, kalau kita bisa memaafkan mereka, kita akan merasa tentram, tenang, karena kita tidak memiliki kebencian pada orang lain. Nah, itu merupakan kebahagiaan pada diri kita. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, terima kasih. Kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita karena mereka sudah berjasa sampai kita berada di titik saat ini. Tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita. Bayangkan, bila tidak ada mereka, teman, sahabat, orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa berbuat baik? Bagaimana kita memiliki ladang kebaikan? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa berbuat baik sendiri. Kita butuh ladang untuk kita menyampaikan perbuatan baik yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, untuk menjadi bahagia, hiduplah menjadi diri kita sendiri, selalu bersyukur, dan selalu mengucapkan terima kasih atas hal-hal sekecil apapun yang telah kita lalui kepada siapapun itu, tanpa adanya syarat. Karena cinta kasih kita itu merupakan cinta kasih yang universal, cinta kasih tanpa syarat yang kita berikan kepada siapapun, entah kecil, besar, dan lain sebagainya. Jangan biarkan sifat-sifat kotor kita, sifat-sifat jelek, negatif yang ada dalam diri kita itu tumbuh. Kita harus bisa meminimalisir atau kita
melenyapkan sifat-sifat buruk itu dengan kita kembangkan bunga-bunga yang indah melalui sikap-sikap metta, karuna, upeka, mudita, kesabaran, terima kasih, agar taman dalam diri kita akan terus tumbuh dan berkembang sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan duniawi, kita bisa merasakan kebahagiaannya menjadi manusia. Karena kita sangat beruntung kita terlahir sebagai manusia. Karena manusia merupakan makhluk di mana ladang kebaikan itu ada. Kita bisa berdana, kita bisa menyokong para biku. Kita harus memanfaatkan itu semuanya. Jangan buang sia-sia waktu kalian. Berbuatlah baik. Pupuk kebahagiaan kalian sendiri. Karena yang dapat menciptakan kebahagiaan diri sendiri hanyalah diri sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk murid-murid sekalian, pesan Ibu, semoga semua bisa menerapkan sikap yang sudah Ibu jelaskan pada saat ini. Pupuklah sikap-sikap baik tersebut agar kalian semua bisa merasakan kebahagiaan. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Dhamma dari saya, Suki Hotu. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!